hebat, keren banget ini. Siaran langsung ibadah Paskah IFGF Brisbane. Terima kasih buat yang baru join, welcome. Kita mau memuji Tuhan hari ini karena hari ini udah didesain oleh Tuhan. Kita mau memuliakan Dia dimanapun kita berada. Yang sedang duduk, kita mau berdiri yuk, gitu loh. Karena kita mau kuasa kebangkitan Dia itu nyata di dalam kehidupan kita. Ada amin. Amin. Oke, tomb itu, kubur itu sudah kosong. Yesus sudah bangkit. Hari ini kita sama-sama merayakan kebangkitan Yesus kita. Karena Dia sudah bangkit, kita diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Kapan tidak bertemu lama-lama lagi, mari kita bangkit berdiri. Kita declare sama-sama hari ini harinya Tuhan. Come on.
church, ketika kita mungkin tidak dalam situasi yang enak ya, kita seperti terkurung di dalam rumah kita, tetapi biarlah hatimu memuji Tuhan, kata Daud. Jadi saya mengajak saudara-saudara semua sekali lagi, yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia, kita mau declare about the goodness of the Lord. Lagu yang kita akan nyanyikan sekarang ini, it's about declaration. Penting untuk Anda menyanyikannya bersama saya, karena ini adalah declaration iman kita. Amin. Oke, because He lives, because He lives. God sent His Son. Jesus.
Jesus,
kesempatan untuk selalu bisa memuliakan Tuhan. Diberikan kesempatan untuk selalu bisa ada connecting with you, Lord. Terima kasih. Ini pujian kami, ini penyembahan kami yang kami bawa dan alaskan hanya kepada satu nama. It is you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Kita beri tepuk tangan dulu kepada pujian kita. Thank you so much, gitu ya. Ya, tim worshiper semua yang mengambil bagian sore hari ini, terima kasih banyak, gitu ya. Kita masih bisa diberi kesempatan ya, dalam momen seperti ini untuk bisa tetap terus ya, live streaming kepada sidang jemaat Tuhan dimanapun Anda berada sekarang ini, ya, baik yang ada di IFGF Sunshine Coast maupun yang IFGF Brisbane maupun yang ada di Indonesia, saudara-saudara, teman-teman ya yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah Passover service hari ini. Ya, saya atas nama sidang jemaat, ya, keluarga dan gembala mengucapkan terima kasih untuk join with us, gitu ya, dan juga welcoming you ya semuanya. Selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah, dan saya percaya bahwa ada berkat yang Tuhan siapkan bagi Anda. Karena tema kita tahun 2020 yaitu greater blessing, ya, greater blessing. Dan dari hari-hari pertama di bulan Januari ya 2020 kita belajar terus, ya, tentang tema-tema ini. Ada sub tema yang kita belajar, dan sub tema untuk bulan April ini ya kita dalam sub tema connecting. Haleluya. Dan terima kasih. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dan teman-teman yang ada ya melayani hari ini, kita bersyukur bersama-sama karena ini hari kita rayakan sebagai hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, we praise you, Lord. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Ya, kami puji Engkau, dan Engkau yang layak menerima pujian dan pengagungan dari kami anak-anak yang mengucap syukur karena Engkau bukan mati saja, tapi juga pada hari yang ketiga bangkit kembali. Haleluya. I'm so excited. Ya, saya sendiri secara pribadi sangat berbahagia karena aku sedang percaya, aku sedang menaruh imanku, ya, aku sedang meletakkan imanku kepada Dia yang mati dan bangkit untuk menebus saya, ya, karena saya sebenarnya anak durhaka, tapi aku diangkat menjadi anaknya, dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini, wow, saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat semua yang dikerjakannya. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, ya, saya ingin, ya, karena ini Resurrection Sunday, gitu ya, jadi saya juga ingin mengundang beberapa teman yang nanti akan menyampaikan kepada kita semua what is the meaning, gitu ya, apa sebenarnya arti kebangkitan Yesus Kristus atau Passover ini, gitu ya, dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya, I would like to invite, ya, saya ingin mengundang yang pertama, ya, yang mewakili juga bapak-bapak, ya, sebagai kepala imam di gereja, gitu ya. I would like to invite Bro Noel to come and share with us, gitu ya, what is the meaning Passover in his life. Silakan, Bro. Salam semuanya. Luar biasa hari Minggu ini, ya, hari Paskah. Saya hanya ingin mengucapkan pertama-tama selamat Paskah, gitu ya, Passover. Adapun maaf yang tadi seperti Pastor Arnold sampaikan, Passover ini atau Paskah ini buat saya pribadi, ya, saya sebagai kepala rumah tangga, saya sebagai husband, saya sebagai bapaknya dari Joey dan Cleo, begitu ya. Sebenarnya saya sudah bagikan juga di dalam WhatsApp grup kita sore
hari ini atau tadi pagi ya, waktu pada saat Paskah, ada yang mulai mengucapkan selamat Paskah, saya juga mengucapkan selamat Paskah. Namun yang saya bagikan di dalam WhatsApp grup itu adalah sesuatu yang buat saya personal gitu ya. Kalau waktu kecil barangkali saya hanya melihat Paskah itu sebagai nyari telur, begitu kali ya. Atau camping, saya juga camping itu. Camping gitu ya, retret. Terus apa lagi? Kalau nggak camping, retret, lalu mencari telur. Nah yang ketiga apa? Kalau misalnya yang saya paling ingat waktu masih kita, ibadah padang, kan cuma 3 itu. Ibadah padang, mencari telur, lalu kemudian retret atau camping. Tapi setelah saya menjadi dewasa dan kemudian berkeluarga, memiliki istri yang cantik dan luar biasa, gitu ya. Lalu memiliki anak-anak juga yang Tuhan sudah karuniakan di dalam kehidupan kami. Makna Paskah yang tahun ini yang menurut saya yang paling mengena buat saya pribadi, personal begitu ya, adalah arti dari Passover itu sendiri, saudara yang saya kasih begitu ya. Artinya adalah dilewati. Tuhan melewatkan. Apa yang Tuhan lewatkan? Kalau kita melihat apa yang terjadi dari bangsa Israel sampai kemudian di Perjanjian Baru, ya Tuhan memakai makna Passover ini atau Paskah ini, atau dalam bahasa Ibrani adalah Pesah, itu bukan hanya kebetulan. Orang Yahudi merayakan Paskah pada saat mereka dikeluarkan dari tanah perbudakan, mereka merayakan Paskah, Passover. Tapi pada saat Tuhan Yesus datang di dunia ini, apa yang kita rayakan juga adalah sesuatu yang melewati. Kalau dulu kalau orang Israel melewati perbudakan, kalau saya pribadi ini adalah melewati kutukan maut, saudara-saudara. Pagi hari ini saya mendengar ada teman saya kerja, yang waktu saya kerja di Indonesia, anaknya kecil, anaknya yang berusia mungkin 17 atau 16 tahun begitu ya, meninggal dunia. Begitu. Maut, saudara-saudara, maut begitu ya. Itulah yang pertama kali membuat kadang-kadang kita ini takut begitu di dalam dunia ini. Ya, kalau misalnya kita ini kehilangan pekerjaan atau kehilangan mungkin kita masih bisa agak survive begitu ya. Tapi kalau udah kehilangan maut atau mati, ini kematian adalah sesuatu yang buat pribadi saya dulu sebelum mengenal Tuhan dan lahir baru adalah suatu ketakutan. Tapi today, saya mau declare, saya mau proclaim today, in this Sunday, Passover Day, buat saya, Tuhan sudah melewatkan maut untuk saya. Barangkali di luar kalau Anda bilang sama saya, siapa bilang kita melewati maut? Banyak itu ribuan orang yang meninggal gara-gara COVID-19 begitu ya. Oke, kita mungkin tidak bisa melepaskan maut itu dari jasmani kita. Tapi Tuhan sudah melewati maut, dari maut kematian spiritual kita. Dan saya mau Anda bilang di rumah, Anda katakan kepada diri Anda di rumah gitu ya. Apalagi bapak-bapak, suami, men di rumah gitu ya. God passed me the death. Tuhan sudah melewatkan maut dari saya. Tuhan sudah melewatkan duka buat saya. Tuhan sudah melewatkan masa lalu saya yang kelam. Tuhan sudah melewatkan segala hal yang saya dulu buat itu salah dan memalukan. Dan saya tidak mau menceritakannya di sini begitu ya, karena sebegitu luar biasa buruknya. Tuhan sudah lewatkan itu semua buat saya dan bapak-bapak di rumah. Amin. Passover Day, Tuhan sudah melewatkan maut. Tuhan sudah melewatkan segala apa yang Anda lakukan di masa yang lalu dan kelam. Sekarang sambutlah Tuhan. Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit buat Anda, buat kita semua yang ada di ruangan ini, dan buat semua Anda yang mendengarkan melalui Facebook live stream ini. Amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan. Thank you so much gitu ya. Wah, kita mengambil kebenaran dari situ ya. Memang kebangkitan Yesus Kristus ini juga telah mengalahkan maut itu. Oke, sekarang yang mewakili ibu-ibu ya, ladies ya, ladies, engkau diwakili oleh istri tercinta saya, bisa datang ke depan. Ya. Haleluya, silakan. Shalom. Wah, talking about berbicara tentang Easter adalah sesuatu yang sejak saya masa kecil seperti Noel bisa share something about apa yang melekat dalam hati dan pikiran, atau to bring from your
sejak kamu sekolah minggu sampai sudah remaja, sampai dewasa, sampai sudah berkeluarga, udah punya anak. Yang teringat betul dalam pikiran saya sebagai anak sekolah minggu dulu itu telur. Telur yang berarti bagi saya Easter adalah sesuatu kehidupan. Karena bagi saya telur itu adalah awal bagaimana kita ya seperti chicken bertelur itu. Mau bilang dari telur, dari ayam yang mana lebih dulu, tapi simbol itu adalah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebagai anak-anak juga atau remaja kemarin saya berpikir itu sesuatu kemerdekaan. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi Dia bangkit untuk membuktikan bahwa ada powerful, ada kuasa di dalam ketika Dia bangkit, bagaimana gua batu itu tergeser dengan sendirinya, tidak ada orang yang menggeser itu, tapi kuasa kebangkitan bahwa Dia benar-benar anak Allah yang memberi kita kehidupan. Yang saya ingin share di dalam satu ayat firman Tuhan di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang akan yang lain dengan kasih. Yang Tuhan mau kita itu hidup dengan kasih, karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi kita. Dan next one ada satu ayat lagi yang saya senang itu di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga. Di dalam firman Tuhan itu ada dikatakan, I love you with everlasting love. Everlasting itu bukan cuma satu hari, besok, lusa, tahun depan, tapi everlasting itu kekekalan. Sampai Tuhan datang nanti, Dia itu mengasihi saya dan saudara. Makanya penting bagi saya dan saudara untuk terus mengasihi siapa saja, karena Yesus pribadi telah menunjukkan lewat Spirit of Easter yang kita Paskah yang kita rayakan saat ini, biarlah kita mengingat-ingat kasih Yesus dan bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita pribadi, dimanapun kita berada. Jadilah orang yang terus mengasihi siapa saja itu. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya, tepuk tangan sekali lagi semuanya. Thank you. Wah, ini saya percaya bukan bertolak belakang, tapi saling melengkapi. Karena tadi dari bapak-bapak, Bro Noel bicara tentang maut, kematian. Dari ibu-ibu bicara tentang kehidupan. Memang benar bahwa kebangkitan Yesus Kristus telah mengalahkan maut itu, dan kebangkitan Yesus Kristus juga membawa kehidupan. So, mari kita gunakan kehidupan yang kita telah dimerdekakan gitu ya, dengan tetap terus mengasihi Tuhan. Wow, tidak mau kalah ibu bapak saudara-saudara dimanapun Anda berada. Ini kita akan memanggil Bro Brian Dejari yang mewakili youth. Ya, silakan Bro. Shalom everyone. I don't really have much to say because it was not studying, but what Pastor asked me to what's the meaning of Passover? It reminded me of a Bible plan I did with the youth. The message is victory over death, so it's quite powerful. And the two verses, it was if you could put up, Sergio, please. 2 Corinthians 5:15. It says, "And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again." Amen. And could you also put the next one? "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new." So when he died for us, he gave us new and abundant life. And yeah, that's about it. Victory over death. That's what I took from that. And yeah, thank you. Yeah. Thank you. Yeah, so good.
Thank you bro, ini anak-anak muda juga luar biasa gitu ya, punya arti tersendiri dalam kehidupan mereka. Dan Bapak saudara, karena di sini nggak ada Sunday School yang hadir, semua lagi di rumah, anak-anak sekolah minggu. By the way, sekolah minggu juga tadi pagi saya ngikut dengan mereka. Ya, mereka ibadahnya luar biasa gitu ya. Saya ikut juga dalam Zoom dan saya melihat anak-anak juga luar biasa di sana, guru-guru juga. Jadi saya juga hendak sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada guru-guru ya yang mengatur semuanya untuk anak-anak kita. Dan we always pray ya, anak kita, the future is bright in Jesus mighty name. Dan TYC ya akan diwakili juga oleh Sergio Pinontoan. Mari kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Tangan Sergio bisa membagikan what's the meaning of Passover personally. Personally, I think that Easter is a special holiday that reminds us that Jesus Christ, the Son of God, died for our sins, and I feel like a good verse to express this would be John 3:16. It says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shouldn't perish but have everlasting life." Amen. The fact that God sent Jesus Christ, His only Son, into the world to live in a perfect place, just to die for our sins, I think that's something worth to celebrate. And that's what I think Easter is for. Celebrating Jesus' death for our sins. Thank you. Thank you. Thank you. Wah, luar biasa ya. So many things. Ada banyak hal yang kita bisa belajar ya dengan Easter atau Passover ini ya. Saya percaya bahwa semua yang telah di-sharingkan ya, semua yang di-sharingkan hari ini ya, saya percaya bahwa semua memberikan kekuatan iman dalam kehidupan saudara. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tetap hidup di dalam damai sejahtera. Apapun yang sedang terjadi di luar sana, ya, kita tahu dengan kebenaran firman yang kita dengar, ya, yang juga kita akan belajar dengan firman Tuhan hari ini, itu akan terus memberi kita damai sejahtera. Haleluya. So, mari ibu bapak saudara-saudara yang sedang Tuhan, kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, gitu ya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Dan setelah firman Tuhan, nanti kita akan mendengar beberapa pengumuman dan juga mendoakan semua persembahan Anda, ya, yang Anda transfer, Anda bawa, kita akan mendoakan itu dan juga berdoa menutup ibadah mengucap syukur buat ibadah sore hari ini. Let us pray. Mari kita berdoa. Bapa, berbicara kepada kami semua, sebab kami telah siap mendengarkan isi hati-Mu. Bapa, terima kasih karena kami selalu percaya setiap perkataan firman-Mu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Dan kami selalu percaya bahwa kami hidup bukan hanya dari roti saja, dari nasi saja, dari burger saja, tapi kami hidup juga dari setiap perkataan firman-Mu. Begitu berbicara kepada kami ya Tuhan Yesus. Siapa saja yang sedang mendengarkan, ya, aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, ya, secara pribadi mereka akan punya encounter dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan membukakan atau menyingkapkan, mewahyukan, maybe bukan dengan apa yang saya katakan, bukan apa yang saya ilustrasikan, tapi dengan mereka mendengar pembacaan firman, mereka mendapatkan pewahyuan itu secara pribadi. Dengan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan, mereka bisa mendapatkan pewahyuan itu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lord, speak to us. Holy Spirit, help us. Tolong kami semua untuk kami bisa mengerti, bahkan bisa melakukan setiap perkataan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Amin.
Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara masih ingat ya, beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang ya dengan COVID-19 ini ya apa yang saya dan saudara harus kerjakan yaitu fokus on Jesus. Amin. Ya, we focus on Jesus. Ya, we focus on Jesus karena kenapa kita fokus kepada Yesus? Karena Yesus ya dia adalah orang yang dapat kita andalkan karena apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. So we focus in his word and also we focus on what he has done gitu ya, apa yang dia kerjakan. Dia bisa turn things around ya, itu yang kita belajar bersama-sama di iCare juga kita belajar bersama-sama gitu ya tentang he can turn things around karena kita fokus kepada Yesus. Dan pada Paskah atau Passover ini, Bapak saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya, if you can see hari Jumat kemarin, ya 3 hari yang lalu, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan tentang reassurance, gitu ya, reassurance dari dia punya kematian, the death of Jesus Christ, ya, reassurance yang dia berikan kepada kita, yaitu reassurance yang saya hanya memberikan 3 bagian yang besar saja, itu Bapak saudara-saudara, itu tentang next slide, God's love, ya, God's salvation, and God's purpose, ya. Dengan kematian kita diyakinkan kembali, reassurance diberikan kepada kita, reassurance given to us, bukan cuma kepada kita juga, tapi kepada dunia ini, karena dia mengasihi dunia ini, ya dia kasih reassurance bahwa hey guys, ya dengan kematian Yesus, ingat tentang kasihnya, ya ingat tentang keselamatan, ingat tentang tujuan daripada kita diciptakan. So hari ini juga ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya saya ingin melanjutkan ya, part 2 dari sermon ini, ya reassurance ini, yaitu dengan kebangkitan Yesus Kristus, ya reassurance dari the resurrection. Ya, next slide if you can go in there ya. Resurrection, reassurance yang kita bisa belajar ya, yang kita bisa belajar pada sore hari ini ya. Reassurance yang dia berikan dengan kematiannya. Nah, mungkin ada yang baru join ya, ada yang pertama kali juga baru join bersama-sama dengan kita IFGF Brisbane ini. Mungkin bertanya, apa sih reassurance itu? Ya, apa sih reassurance itu? Nah, sesuai dengan Oxford punya definition, if you can go to next slide, reassurance is the action, is the action of removing someone's doubt or fear, ya. Jadi reassurance itu adalah satu tindakan, ya, untuk remove gitu ya, seseorang dari perasaan takut atau perasaan bimbang, ya. Kalau saudara kita melihat keadaan sekarang. Nggak usah jauh-jauh, ya hari Jumat kemarin kita sharingkan bagaimana orang yang dekat dengan kita pun ya, ada saya juga ngobrol sama orang tua saya gitu ya. Kalau yang lalu itu ngobrol sama ibu mertua ya, dan yang kemarin saya ngobrol dengan orang tua saya ketika kami chatting, wah mereka pakai mask gitu ya, udah pakai mask berduaan di rumah sendiri pakai mask gitu. Tapi kita, papa sama mama di rumah kok malah pakai masker gitu ya. Di rumah kok pakai masker berdua. Gimana kalau ciuman dua-duanya pakai masker? Cuma berduaan gitu ya. Kalau berduaan dalam rumah nggak usah lah pak, nggak usah gitu ya. Karena suami istri. Lalu mereka tertawa, kami juga tertawa. Lalu mereka bilang, oh ini masker yang mereka memang pakai di dalam rumah gitu ya. Ya karena mereka ada rasa ketakutan gitu ya, rasa ketakutan, apalagi mereka ya kerjanya itu buka warung gitu ya, buka warung, dan warung itu sangat-sangat laris sehingga mama sampai duitnya aja dicuci dan dijemur. Iya, mah kemana? Oh itu papa bilang itu mama itu lagi jemur duit katanya. Mama lagi jemur duit. Wah duit di warung itu sampai sedemikian saudara-saudara dibersihin ya dijemur ya supaya nggak ada bakteri COVID-19 itu nggak ada gitu ya, nggak ada corona seperti itu. Karena memang benar saudara kita
dunia ini memang sedang ada doubtnya, ada fear-nya gitu ya, rasa ketakutan is wajar, is normal karena kita ada rasa takut ya, wajar sebagai manusia ya, dengan kedagingan kita ini kita masih rasa takut, rasa bimbang, rasa cemas, rasa khawatir. Tapi resurrence ya, itu adalah satu tindakan to remove everything seperti gitu, perasaan-perasaan seperti gitu ya. Dan dengan kebangkitan Yesus Kristus, ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, resurrence yang dia berikan kepada kita, yang saya ingin katakan kepada Anda semua, bahwa God's plan is never fail. Amen. God's plan is never fail. Ya. Saya mengajak kita membuka firman Tuhan ya, yang terdapat dalam kitab Matius ya, Matthew pasal yang ke-28 ya, pasal yang ke-28. Matius pasal 28. Ya, ini banyak sekali ya pengkhotbah, pendeta-pendeta hamba Tuhan di seluruh dunia yang mengutip firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius pasal 28, karena situ memang bercerita tentang the resurrection ya, kebangkitan Yesus. Tapi saya ingin mengajak juga, saya ada di screen ya. Next. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay, gitu ya. Nah, saudara kalau lihat konteks dalam pembacaan ini, ya ayat yang ke-6 ini, kalau saudara melihat ayat sebelumnya, ini ada satu cerita ibu bapak saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di mana dikatakan dalam ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang penyisiran fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, he is not here, gitu ya. Sebab ia telah bangkit, ya. Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya pada hari sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara, konteks sebelumnya ini kubur Yesus dijaga. Di situ saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ya, orang datang kepada Pilatus, gitu ya, datang kepada Pilatus untuk berkata kepada dia, ini penjaga-penjaga bagimu, gitu ya. Mereka meminta penjaga-penjaga kepada Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Kenapa? Karena ya, orang-orang Farisi ini, ya, mereka ini sangat khawatir sebab apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Mereka khawatir karena Yesus berkata kepada mereka bahwa aku, ya, sesudah 3 hari aku akan bangkit, ya. Karena itu, ya, para orang-orang Farisi ini, ya, imam-imam kepala ini, mereka pergi kepada Pilatus supaya meminta penjaga-penjaga ini menjaga kubur Yesus, ya. Menjaga kubur Yesus. Juga mereka menyusun siasat, gitu ya. Mereka menyusun siasat. Ya, kalaupun itu terjadi dia bangkit, ya. Kalaupun itu terjadi dia bangkit, ya, katakan saja bahwa mayatnya itu dicuri oleh murid-muridnya, betul? Mayatnya dicuri oleh murid-muridnya, ya. Sehingga pakai juga sogok, gitu ya, bayar. Mereka bayar, dibayarin, gitu ya. Dibayarin. Ya, konteks selanjutnya, ya, dari kubur Yesus dijaga, kebangkitan Yesus itu dusta mahkamah agama. Dari segala sesuatu mereka mau kerjakan sampai membayar orang, minta kepada Pilatus. Pilatus mengasihi penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Yesus, tetapi saudara, semua itu fail, semua itu gagal. Yesus tetap bangkit. Kenapa? Karena the plan of the Lord, ya, rencana Allah, God's plan is never fail. Amin.
Dunia bisa mengerjakan apa saja, ya. Konteks ini para imam kepala, para orang-orang Farisi, ya, sampai kepada pejabat-pejabat, sampai kepada penjaga-penjaga gitu ya, ditaruh di kubur Yesus supaya apa yang dikatakan Yesus itu tidak terjadi. Tapi saya bersyukur karena setiap rencana Allah pasti akan terjadi. Aplikasinya kepada saya dan saudara, bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan punya rencana dalam kehidupan keluarga Anda. Tuhan punya rencana dalam usaha Anda. Tuhan punya rencana dalam pekerjaan Anda. Tuhan punya rencana, dan rencana itu pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya, yang di rumah juga bisa shout amin, haleluya. Ya, resurrensi yang diberikan kepada kita lewat kebangkitan daripada Yesus Kristus, bahwa setiap rencana Tuhan pasti akan terjadi. Saudara, talking about the God's plan, ya, itu kebanyakan tidak sesuai dengan rencana kita, ya, nggak sesuai dengan rencana kita. Kita seringkali berencana A, tapi Tuhan berencana B, gitu ya. Saya sama istri dari tahun lalu sudah berencana untuk pergi ke United States of America. Malah kita sempat dikasih oleh yang tempunya daripada Bahtranun, ya, dia kasih kita gratis VIP tiket 2. Dia bilang kalau kamu pergi ini pakai tiket ini semuanya free, gitu ya, semuanya free. Itu dikasih tuh VIP, yang punya yang kasih, ya, karena mamanya itu juga adalah residence kami, ya, mamanya itu adalah klien kami. Jadi saya bekerja dan saya diberikan tiket ini. Dan kami sudah berencana. Wah, itu sudah berencana tahun lalu gitu ya. Mau berangkat. Ada sesuatu kita nggak jadi berangkat. Wah, bagaimana tahun 2000 ya 2020 gitu aja kita mau berangkat. Kita mau berangkat gitu ya. Bagaimana kalau kita berangkat bulan Februari karena mungkin lebih murah gitu ya, atau Oktober, ya sudah kita planningkan, tapi belum terjadi. Malah Tuhan berencana yang lain, gitu ya. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan pasti akan terjadi, dan semua rencana-rencana kita ini harus alignment. Sama-sama katakan alignment. 1, 2, 3. Alignment, ya, harus alignment dengan rencana Tuhan. Karena kita belajar, kitab Matius menuliskan, hey guys, he's not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Kalau kita baca lagi, Bapak Saudara-saudara dalam Tuhan, ini sangat lucu gitu ya. Terjadi gempa bumi luar biasa bukan karena pergeseran tanah gempa bumi itu terjadi, tapi karena ada malaikat Tuhan yang datang. Wow, ada malaikat Tuhan yang datang. Ya, segala sesuatu akan dikerjakan oleh Allah untuk semua rencananya terlaksana. Amin. Nah, saudara-saudara, apalagi yang bisa kita lihat ya, dari kebangkitan Yesus Kristus ini gitu ya. Ya, resurrence yang berikut yang dia berikan kepada kita lewat kebangkitannya, yaitu bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Jesus Christ is Son of God. Amin. Ya, seperti yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita tadi, ya, yang mewakili youth juga. Ya, I like what Sergio said. Easter is holiday, yay, holiday. Tapi enggak kali ini. Holiday kali ini beda gitu ya. Anda harus tinggal di rumah. Ya. Malah ada yang tetap doing camping gitu ya. Mereka tetap doing camping tapi in their own backyard gitu ya. Di backyard mereka masing-masing, mereka buka tenda, mereka kasih barbecue di dekat situ, dan mereka tidur di situ ya, supaya mereka tetap menikmati Easter holiday gitu ya. It's great. Dan juga Bapak Saudara-saudara,
Seperti yang dikatakan juga oleh teman-teman yang lain ya, semua is all about Jesus, is all about Jesus. Dan I believe ya memang semuanya all about Jesus ya. Lagu-lagu yang kita nyanyikan is all about Jesus gitu ya. Karena memang benar dengan kebangkitan daripada Yesus Kristus ini, reassurance-nya diberikan kepada kita ya, reassurance-nya diberikan kepada saya dan saudara bahwa hey guys, Jesus Christ is Son of God. Mari saudara kita baca kitab Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4 ya. Roma pasal 1 ayat 3 sampai 4. You can put it in there dalam bahasa Inggris. Saya akan bacakan itu di dalam bahasa Indonesia ya. Roma pasalnya yang pertama gitu ya. Ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Tentang anaknya ya, regarding his son, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Wow. Reassurance yang dia berikan kembali kepada kita, hey guys, aku ini anak Allah. I am the son of God gitu ya. I am the son of God. Dan aku sangat percaya Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan, kita ya son of God ini ya, dia memang benar apa yang dia kerjakan di dalam kayu salib itu luar biasa Ibu Bapak Saudara kasih dalam Tuhan. Ya. He's son of God. Dan kita bersyukur, kita percaya kepada dia, Yesus Kristus, Son of God itu. Dan aku percaya karena dia Son of God ya, dia bisa menanggung semuanya itu. Kalau cuma manusia biasa seperti saya, wah jangankan pikul salib gitu ya. Jangankan pikul salib. Mungkin di Taman Getsemani ketika berhadapan dengan para prajurit, aku udah gemeteran gitu ya, bisa udah gemeteran melihat prajurit-prajurit dengan perlengkapan mereka mau datang menangkap. Tapi karena dia Son of God, ya, dia adalah anak Allah, bahkan dia Allah sendiri yang tahu bahwa rencana-rencana Tuhan, God's plan itu never fail. Dan dia tahu ketika dia datang ke dunia ini, dia tahu tujuannya. Ya, dia adalah anak Allah yang datang ke dunia ya untuk saya dan saudara. Dia tahu bahwa ketika saya mati, saya akan di hari ketika saya akan bangkit. Dari kebangkitan ini dia tahu tujuannya adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, aku minta supaya Anda memastikan ya secara pribadi Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pribadi. Ini sangat penting. Ya, ini sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. We need to making sure ya, we receive the Son of God, Jesus Christ, as our own Savior, gitu ya, and also to become our best friend. Ya, dia yang berkuasa. Ya, dia berkuasa dalam kehidupan kita. Ya, dan saya percaya Bapak Saudara-saudara kasih dalam Tuhan bahwa apa yang dia kerjakan di kayu salib itu, ya, itu sangat-sangat berarti dalam kehidupan kita. Ya, kalau tadi Bro Noel sudah memberitahukan bahwa itu dia dengan Passover, dia telah mengalahkan maut. Ya, dengan Passover dia telah mengalahkan maut. Ya, dengan apa yang dikatakan oleh istri saya bahwa dengan Passover ini memberikan kehidupan, ya. So many things, dan kita bersyukur the Son of God, ya. Reassurance ini diberikan kepada kita. Hey guys, I am the Son of God. I can do everything for you. I can do everything for you. Bukankah dia mati dan bangkit bagi saya dan saudara? Ya, dia mati dan bangkit bagi saya dan saudara, ya.
Di dalam kemanusiaan dia, ya, dia yang telah datang sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, terdapat dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Ya. So that's why reassurance yang dia berikan kepada kita sore hari ini, aku anak Allah. Mari kita memastikan bahwa benar saya dan saudara telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ya. Mungkin kita memang agak berjauhan ini, social distance. Ya, you can shout, making sure, hey guys, are you sure? Are you sure you receive the Lord Jesus Christ as your own Savior, gitu ya? Ya, di rumah juga nanya, ibu bisa nanya kepada anak, gitu ya. Anak juga bisa nanya kepada ibu, kepada bapak, nanya suami, nanya gitu ya. Shake them, making sure gitu, making sure, pastikan ibu bapak saudara-saudara, ya, pastikan bahwa Anda dan seisi rumah tangga Anda itu telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Amin. Saudara sekarang sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Yesus Juru Selamat Anda, ya. Yesus yang sudah mengalami penderitaan itu sudah membayar dosa-dosa kita. Katakan amin. Ya, dia sudah membayar, ya, dengan penderitaannya dia membayar dosa kita. Jadi Anda yang menerima dia, dosa-dosa kita, ya, dosa apapun itu sudah dibayar, ya. Dosa-dosa kita sudah dibayar, ya. Kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Kita menjadi milik kepunyaan Allah. Dia sudah tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa kita, dia membuang jauh-jauh. Maka saudara-saudara kita menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Anda menjadi orang-orang yang sangat berbahagia. Ya, kita yang seharusnya menderita, tapi dia, Yesus, yang mengalami penderitaan itu. Ya, bicara tentang penderitaan, ya, wah, ini penderitaan yang luar biasa. Ini penderitaan yang luar biasa, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, seperti saya katakan, ya, kalau saya, waduh, ini penderitaan seperti ini masih di Taman Getsemani, aku sudah gemeteran, ya. Tapi bayangkan Yesus Kristus, gitu ya, sampai dia pun dicambuk, ya, penderitaannya luar biasa. Dia dicambuk, ya, dicambuk dengan cambukan Romawi, gitu ya, yang disebut cat onain, gitu ya, cat onain, yang ujungnya itu ada cambuknya itu ada apa namanya, di ujung-ujung itu ada yang bisa ada besi yang kayak kain begitu, yang kalau kena tertancap, ya, di tubuh kita itu pas ditarik, daging-daging pun itu bisa keluar, gitu ya, karena ada cakarnya, kayak ada cakarnya. Jadi ketika kena itu ada cakarnya, ya. Dan itu dibilang onain karena dari satu itu ada 9 apa namanya, branch-nya, ada cabangnya, ada 9, ya, ada 9, dan dari ujung 9 itu ada cakarnya, itu ditancapkan dalam tubuh Yesus. Penderitaannya luar biasa supaya saya dan saudara, ya, bisa hidup. Supaya saya dan saudara bisa hidup di dalam kemerdekaan. Dan seperti istri saya ingatkan kepada kita, supaya kita dalam hidup dalam kemerdekaan tidak memakai kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, tapi kita akan pakai kemerdekaan itu untuk berbuat baik. Katakan amin. Ya, karena kita diselamatkan untuk berbuat baik. Kita nggak berbuat baik dulu baru diselamatkan, tapi kita kebalikannya. Kita diselamatkan dulu untuk berbuat baik karena tujuan atau the purpose, ya, supaya Tuhan atau Bapa kita dipermuliakan. And so many things, ya, di salib Kristus, ya, Ibu Bapak Saudara-saudara, ya, saudara-saudara yang mengikuti I Grow, ya, di buku pertama, di buku Come, ya, di buku Come itu saudara bisa belajar di situ, ya, di buku Come
subjek di situ termasuk salib Kristus. Saudara akan baca di situ ada banyak kebenaran firman Tuhan yang saudara ambil gitu ya. Seperti yang kita baca hari ini, Yesus sudah tahu ya. Dia nggak ada di sini, dia sudah bangkit, kata malaikat. Seperti yang dia katakan, sih. Yesus sudah tahu, ya. Dia sudah tahu sebelum dia mati pun dia sudah tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan, ya. Bahwa dia tahu bahwa dia akan memikul salib dan semua dia kerjakan itu bagi saya dan saudara. Bukankah ini satu reassurance yang mendamaikan saya dan saudara? Reassurance yang diberikan kepada saya dan saudara supaya kita nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Haleluya. Ada banyak lagi saudara-saudara yang sedang Tuhan lewat salib Kristus ya, dia mencurahkan anugerah kebenaran kepada manusia dan menjadikan Yesus itu dosa karena dosa manusia. It's so many things. Tapi semua dia lakukan, semua dikerjakan sampai mati di kayu salib itu untuk saya dan saudara. Tapi syukur kepada Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan daripada Yesus Kristus. So, once again, Jesus Christ is Son of God. Amin. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saya tenang, istri pasti akan tenang juga. Kalau istri dan suami tenang, anak-anak juga akan tenang. Betul? Betul nggak? Betul Ibu? Kalau suami nggak tenang, wah berat. Istri juga bisa nggak tenang, anak-anak juga bisa nggak tenang gitu ya. Oke, last one, yang terakhir, reassurance dari kematian Yesus diberikan kepada kita. Easter atau Passover 2020, IFGF Brisbane, IFGF Sunshine Coast, kita diberi reassurance bahwa God's plan is never fail. Jesus Christ is Son of God. And the third one, the last one, can I ask the musician to come? The last one, that the Bible, apakah bentuk seperti ini, ya, atau e-Bible, ya, e-Bible yang ada di handphone Anda, ya, pada prinsipnya, ya, ini adalah perkataan Tuhan semuanya gitu ya. Firman Tuhan, ya, ini semua adalah firman Tuhan, ya. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini benar. The Bible is the true word of God, gitu ya. The Bible is the true word of God. So, apapun yang difirmankan di dalam Alkitab ini, ya, itu adalah kebenaran. Bukan mengandung kebenaran, tapi adalah kebenaran. Amin. Ini kita mesti percaya. Reassurance yang dia berikan yang ketiga dalam Resurrection Sunday ini, bahwa guys, the Bible, ya, firman Tuhan ini, ya, is the true word of God. So, karena ini Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara, adalah firman. So, never ever, jangan pernah Anda meninggalkan kebenaran itu. Jangan pernah Anda melalaikan firman-Nya, ya. Jangan pernah saudara-saudara, karena dengan kebangkitan Yesus Kristus, Dia memberi ingatkan kembali kepada kita, hey guys, apa yang aku katakan, itu yang aku lakukan. Dan apa yang aku lakukan, itu semua ada di dalam firman. Ya, maka malah jauh sebelum Yesus disalibkan,
itu Alkitab telah mencatat. Ya, Alkitab telah mencatat. Maybe we can read. Ya, mungkin kita bisa membaca dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Ya, Lukas 24 ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkatakan, saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Ya, yang bahasa Inggris saudara bisa lihat di screen. Saya harap ya kita membuat tulisannya lebih besar supaya teman-teman semuanya ya yang menyaksikan dari rumah, mengikuti ibadah dari rumah, dimanapun Anda berada, bisa membacanya, bisa mengikutinya. Dan saudara bisa membaca itu dalam Alkitab Anda. Anda buka Alkitab Anda, ya. 24 ayat ke-44 berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ini ya. Ayat yang ke-45. Next slide. Dia katakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Next. Ayat ke-46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. So the Bible is the true word of God. Bayangkan saudara, jauh sebelum Yesus mati, Yesus menderita, Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, telah dicatat, telah diberitahu sampai kepada pemazmur. Ya, saya ingat benar Mazmur 103 yang berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Oh, pujilah Tuhan hai jiwaku. Wah, kita bisa selalu berkata demikian. Hai Arnold, pujilah Tuhan. Dan jangan pernah melupakan semua kebaikannya. Forget not all his benefits. Dia Yesus Kristus, sesuai yang dikatakan dalam firman, jauh sebelum Yesus menderita, mati, dan bangkit kembali, Mazmur telah mencatat bahwa Dia yang mengampuni segala dosa Anda, bahwa Dia Yesus Kristus yang menyembuhkan segala penyakit Anda. Dan aku berdoa bahwa benar, ketika Anda diberi resurreksi dalam ibadah Passover 2020 IFGF Brisbane, mari saudara kita pegang terus kebenaran firman Tuhan ini. Let us live our life based on the truth, and I believe the truth will set you free. Amen. The truth will set you free. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat resurreksi yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat resurreksi yang Kau beri. All about the basic. Hey guys, my plan is never fail. Hey guys, I am the Son of God.
Okay guys, my word, firmanku yang ada dalam Alkitab ini adalah kebenaran. Dan ingat, seperti Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. It's all about Jesus. Isi daripada firman ini, Alkitab ini, is all about Jesus. It's all about Him. It's all about Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman. Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau kerjakan di kayu salib itu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. We give thanks to you Lord. We give thanks to you Lord. Terima kasih Tuhan. Karena lewat karya Yesus Kristus di kayu salib memberikan pengampunan kepada saya dan saudara. Memberikan pengampunan, semua dosa-dosa kita diampuni. Bahkan memberikan berkat bagi saya dan saudara. Bukan kutuk, tapi berkat. Percayalah. Firman Tuhan dengan jelas berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah berbuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kita menerima berkat. Greater blessing when we are still keep connecting with the Lord Jesus Christ. I pray, aku berdoa, kita akan mengalami greater blessing dalam hidup kita masing-masing. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Stay connected. Stay connected with Him. He died and rose again. Stay connected, stay connected, stay connected. If you are sick right here, right now, kalau Anda sedang sakit sekarang ini, saudara kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa karya Yesus Kristus disalib memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan kepada kita. Karena Dia yang sudah mengalami kesakitan itu. Ketika Dia dicambuk, Dia mengalami kesakitan itu. Ketika Dia dicambuk, Dia mengalami kesakitan itu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya yang disalib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Haleluya, I pray. Aku berdoa pada setiap mereka Tuhan Yesus yang memerlukan kesembuhan lewat karya salib-Mu ini Tuhan Yesus. I declare, be healed in Jesus' mighty name. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan aku juga berdoa ya Tuhan Yesus. I pray for those in struggle, Lord. Kepada mereka yang ada kesulitan-kesulitan dalam kehidupan mereka. Aku berdoa supaya dengan karya Yesus Kristus ini, aku berdoa dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus ini, kita dilimpahkan kemakmuran daripada Dia. Haleluya.
diberikan kemakmuran. Sebab kata firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Haleluya. I pray those who struggle financially, I pray those who struggle in relationship, supaya lagi struggle, I pray bahwa Tuhan akan menolong lewat ibadah Passover ini. Lewat Paskah 2020 kita diberi kekuatan, reassurance given for us, ya, supaya saya dan saudara juga mengalami kelimpahan, kemakmuran, karena Dia telah walaupun kaya menjadi miskin oleh karena kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku juga berdoa dalam nama Yesus Kristus sore hari ini. Maybe you are struggle dengan dosa-dosa. Ada intimidasi dalam kehidupan Anda. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Maybe you will say to me, Pastor, I've been following Jesus, but I don't know why. Pendeta, saya udah ikut Yesus Kristus, aku udah percaya, tapi nggak tahu kenapa aku masih sering kali jatuh dalam dosa. I still doing sins. Saya mau katakan bahwa tidak ada satupun dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah. Sekali lagi, tidak ada satu dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Tidak ada, semua dosa. He paid us. Dia sudah membayar kita, ya, dan disalib daripada Yesus Kristus, ya, dengan sempurna mengampuni saya dan saudara. Seperti firman Tuhan berkata bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, ya, akulah yang paling berdosa, kata Timotius. Aku yang paling berdosa. Tapi dia katanya tahu bahwa Kristus Yesus datang ke dunia, ya, untuk menyelamatkan orang berdosa seperti saya. I was, but praise the Lord, today aku menjadi orang-orang yang termasuk dalam golongan ditebus, dibayar lunas, sehingga dosa tidak berkuasa lagi dalam hidupku, tapi Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur. Kami ucap syukur. Dan semua berkat-berkat ini kami mau terima hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Tuhan berkati. Nah, Ibu Bapak saudara-saudara, sebelum kita akan akhiri ibadah kita, maybe ada teman-teman yang berhari ulang tahun atau ada pernikahan anniversary, ya, kami akan mendoakan Anda, dan Anda yang membawa persembahan, ya, kami akan mendoakan itu juga, dan kami juga akan, ya, mendoakan kehidupan Anda semua. Ya, saudara-saudara yang akan membawa persembahan, saudara akan transfer ke rekening gereja, ya, AFG Brisbane, yang seperti yang sudah biasa Anda memberikannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat semua keuangan-keuangan yang Anda berikan. Dan persembahan-persembahan Anda, Ibu Bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita AFG Brisbane, ya, jemaat-jemaat, ya, kita memakai keuangan-keuangan gereja ini untuk melayani, pakai untuk pelayanan. Dan juga barusan ini kita raising fund, gitu ya, untuk kita bisa saling membantu. As you know, ya, di IFG Brisbane kita ada international students yang ada bersama-sama dengan kita, dan kita tahu bersama, ya, international student ini
they miss out ya dari bantuan dari government secara finance, dan karena mereka miss out, kita gereja ya apa adanya gitu ya, kita akan saling membantu ya. Ada sudah banyak yang memberikan juga sumbangan-sumbangan. Saya mau katakan dari tempat ini ya, Tuhan yang membalas berkat bagi Anda yang sudah memberikan sumbangan. Dan sumbangan-sumbangan yang Anda beri ya, ini secara simbol saja itu Bapak, gereja telah menyiapkan cek ya, dan dengan cek ini kita akan kasih kepada mereka-mereka yang membutuhkan ya. Dan mulai hari ini Ibu Bapak Saudara-saudara, tim pelayanan juga akan membagikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan it's not too late. If you need help, please let us know gitu ya. Kalau Anda perlu bantuan secara finance dengan COVID-19 ini, Anda kehilangan pekerjaan, mungkin Anda kesusahan membayar uang renting misalnya, ya sewa rumah, ataupun Anda kehilangan pekerjaan dan Anda ada kesusahan dari segi finance untuk membayar sesuatu misalnya, kebutuhan Anda, let us know, kasih tahu kita gitu ya. Let us know please, supaya kami bisa membantu Anda gitu ya. Di saat-saat seperti ini, guys, He rose again. Dia memberikan kita kemenangan. Dan mari kita mau kita mau celebrate ini juga dengan membantu orang lain, dengan berbuat baik. Bukankah kita diselamatkan untuk berbuat baik? Amin. Amin. Jadi kita ya secara gereja, I want to invite you up to come ya, mewakili dari semua international student kali ini gitu ya. Kita akan memberi donation kepada mereka ya, dan in the name of Jesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus saja kami tetap terus mendoakan Anda ya. Saya percaya bahwa the future is bright in Jesus mighty name. Ini mungkin gak seberapa, tapi will help you gitu ya. Lihatlah hati kami yang mau menolong Anda. Dan saya percaya semua yang telah memberikan sumbangan dan semua yang juga mau memberikan sumbangan tetap terus dipersilakan, karena kami tetap terus ingin membantu mereka di 3 bulan pertama ini gitu ya, dengan apa yang dapat kami bisa bantu. Kali ini kami membantu secara finance, jadi saya akan menyerahkan ini kepada Yoab untuk mewakili teman-teman ya, biar Tuhan menolong, karena kami bisa shake hand gitu ya, kita mungkin kaki aja gitu ya. Ya, satu lagi. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Dan saya percaya bukan saja sebagai finance yang kita ingin membantu Anda, tapi kita akan tetap terus support Anda dalam doa-doa kita. Ya, support Anda dalam doa-doa kita. Itu yang paling utama. Bahwa Tuhan akan tetap terus membuka jalan. Ingat seperti firman-Nya, Dia telah menderita bagi Anda dan saya. Dia sudah mengalami great pressure dalam kehidupannya, sehingga Dia tahu, He knows apa yang saya dan saudara alami. He knows apa yang saya dan saudara sedang jalanin gitu ya. He knows ya. He knows, and He knows. Dan tetap believing in Him, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Haleluya. Sebagai pengumuman, Ibu Bapak Saudara-saudara, khususnya untuk ibu-ibu, if you are ladies, ya where are you ladies? Ada ladies di ruangan ini? Ada. Oke. Dan ibu-ibu ya, yang baik yang ada di Sunshine Coast, baik yang ada di Brisbane ataupun di seluruh dunia gitu ya, mau join juga boleh, karena virtual eye care akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini. If you can put in the screen the information, Sergio, for virtual eye care, ya mungkin saudara bisa, if you can zoom that there, David, ya David, if you can zoom ya di screen bahwa ya virtual women fellowship ya kita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 jam 5.45 PM ya, dengan Zoom. So kalau Anda belum download Zoom ya, kami meminta Anda untuk mendownload Zoom itu secara free ya. Anda mengisi data Anda ya, dan Anda akan
bisa mengikuti bersama-sama gitu ya. Dan sharing akan dibawakan oleh Pastor Fadika Magi. Juga ada tanda quote di situ ya, sekalian arisan ya, jangan lupa katanya, sekalian arisan. So I believe just like last night ya TYNC itu juga telah melaksanakan virtual eye care bersama-sama ya. So mari join, dan saya percaya ya undangannya sudah diberikan, ada link yang sudah bisa ikutin, dan sama-sama kita bertumbuh. Haleluya. Itu saja Ibu Bapak Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, teman-teman. Dan we want to pray, we want to closing our service, we want to pray for our kids. Ya, we want to pray ya sepanjang minggu berjalan ini ya, kita semua disertai oleh kuasa Roh Kudus yang sempurna itu. Haleluya. Mari kita berdiri sama-sama. Let us stand up together. Mari kita berdiri sama-sama. Ya, Anda yang di rumah juga, Anda silakan berdiri. Ya, mari kita berdiri bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bilang terima kasih karena Engkau yang dahsyat itu. Karena Engkau yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Karena tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Yesus. Dia mengampuni segalanya. Terima kasih. Bapak, terima kasih buat kesempatan ini. Kami berdoa bagi anak-anak kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami, bahwa anak-anak kami ini dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak kami ini punya masa depan yang gemilang. Anak-anak kami ini akan bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mereka akan menjadi kuat, fisik mereka akan menjadi strong, sosial mereka juga Tuhan Yesus, mental mereka juga Tuhan. Mereka akan bertumbuh secara seimbang. Anak-anak ini Tuhan Yesus, mereka diberkati dalam nama Yesus Kristus. Dan anak-anak ini, we just want to speak life Lord Jesus dalam kehidupan mereka. Anak-anak ini diberkati dalam nama Yesus Kristus. Bapak, diberkati juga bagi teman-teman yang merayakan hari ulang tahun, bagi keluarga-keluarga yang merayakan wedding anniversary mereka Tuhan. Dan mengucap syukur saja kepada Tuhan, karena Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa menambahkan usia, dan hanya Engkau yang dapat menambahkan usia. Biarlah Tuhan Yesus umur yang panjang ada diberikan kepada kami semua, terutama kepada mereka yang merayakan Tuhan Yesus. Juga Bapak, kami berdoa juga ke setiap persembahan, setiap perpuluhan, setiap donasi-donasi yang telah diberikan Tuhan Yesus, yang sementara diberikan dan yang akan diberikan Tuhan. Aku berdoa apa saja itu Tuhan Yesus, bahwa Tuhan juga yang akan memberkatinya. Tuhan yang akan memberkatinya. Tuhan yang akan memberkati dan melipat kali gandakannya. Seperti Engkau yang telah berkata dalam firman sore hari ini, bahwa dengan kematian di kayu salib kita dilimpahkan kemakmuran. Kita dilimpahkan kemakmuran daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati setiap orang yang sudah memberi. Kerja usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi mereka yang sangat memerlukan bantuan-Mu, mereka yang dengan khusus memerlukan ya Tuhan, datanglah ya kuasa Roh Kudus yang ada yang turut bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga semua keperluan-keperluan itu oleh kekuatan kuasa darah Yesus Kristus itu dipenuhi. Because Christ is more than enough. Everything that we need is in you. Everything that we need is in you. Kata firman-Mu, ketika kami mengutamakan Engkau, memprioritaskan Yesus Kristus, maka
semua kebutuhan-kebutuhan kami yang lain, everything that we need will be added unto us. Segala sesuatu itu akan ditambahkan dalam kehidupan kami. So I pray dalam nama Yesus Kristus, buat keperluan-keperluan khusus ini Tuhan, itu semua dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Angkatlah kedua tanganmu. Sudah jemaat dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, percayalah. Ibadah Paskah 2020, Dia memberikan reassurance pada saya dan saudara lewat kematiannya dan lewat kebangkitannya. Reassurance given to us. Dan mari kita tetap terus percaya. Mari kita tetap terus setia. Kita percaya kepada Dia, kita setia kepada Dia, dan kita melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Dan aku berdoa, kasih daripada Bapa kita, keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang pada hari ini kita rayakan kebangkitannya, kemerdekaan yang sudah berikan, kedamaian, damai sejahtera Dia berikan, bahkan penyertaan yang sempurna daripada kuasa Roh Kudus yang menyertai saya dan saudara, yang turut bekerja dalam kehidupan saya dan saudara, yang mengingatkan saya dan saudara akan Yesus dan kebaikannya, akan dosa-dosa kesalahan kita, yang memberikan direction dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita dalam persimpangan jalan, kuasa Roh Kudus yang menyertai secara sempurna ini akan menyertai kita. Kita menerima semua berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. God be the glory. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless. Ya, selamat Paskah. Ya, Tuhan memberkati. Dan kita akan ketemu kembali minggu depan jam 5 sore dari tempat ini untuk kita mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Jangan lupa untuk AFJF Ladies hari Sabtu jam yang sudah ditentukan untuk join, untuk sama-sama di virtual I Care. God bless, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali ke tim.